Halo, selamat siang semuanya. Pada kesempatan siang ini saya akan sharing hasil pengecoran setelah 30 hari. Ini dia hasil pengecoran dak lantai 2 setelah 30 hari. Oke, pada bulan lalu saya sudah upload videonya ya pas ketika proses pengecorannya. Dan ini dia kualitas cor-cornya sangat bagus sekali. Terlihat dari warnanya yang agak ke hijau-hijau ya, itu menandakan bahwa semennya cukup banyak gitu. Karena saya perbandingannya kemarin satu molen itu ya dua sak semen yang ukuran 40 kg ditambah juga dengan obat beton. Kemarin habis 10 botol. Oke, ini dia balkonnya ya. Dan ini besi yang ini adalah stek-steknya nanti untuk lantai 2. Dan saya menggunakan besi S13 ulir full SNI. Oke, ini dia saya. Nah, tahunya dari mana? Nah, biasanya di besi ini ada seperti ini, ada tulisannya. Nah, oke, ada 13. Terus ada SNI-nya juga. Nah, seperti ini. Ini menandakan bahwa kualitas sangat bagus gitu ya. Nah, ini dia steknya juga. Nah, kalau semisal kalian nanti mau melanjutkan ke lantai 2, diusahakan kalau semisalnya stek itu jangan terlalu pendek gitu ya, harus panjang minimal 1 meter gitu. Kenapa? Karena lebih panjang lebih bagus, lebih kuat gitu ya. Dan ukurannya juga tidak boleh seragam. Kalau bisa yang ini semisal 1 meter, yang ini 1,20 m, semisal yang ini yang 80 gitu ya, atau 150 gitu. Jadi tidak seragam. Oke, jadi kekuatannya juga nanti lebih bagus. Oke. Nah, ini dia penampakannya dari depan ya. Oke. Nah, untuk sementara memang saya menghentikan dulu proses pengerjaannya karena sekarang sudah masuk musim penghujan. Tapi justru sangat bagus karena kalau semisalnya kita setelah selesai mengecor dan terus diguyur hujan, itu sangat bagus sekali untuk cor-corannya. Karena kenapa? Karena beton itu dia masih sangat perlu air ya. Jadi kalau misalnya terlalu cepat kering dan kehilangan air, dia akan menurun kualitasnya. Tuh. Oke, ini dia. Dan ini kamar mandi dalamnya. Nah, mungkin kenapa ada yang bertanya ada genangan dan tidak ada genangan? Karena kalau semisal yang ini itu adalah nanti calon dari kamar mandinya, sehingga agak turun sedikit itu ya dibandingkan dengan kamarnya, sehingga nanti kalau semisal ada air mandi itu tidak tumpah ke kamar gitu ya. Jadi semuanya kamar mandi dalam. Dan ini juga yang ditutup ini adalah pipa. Nah, ini dia. Jadi ditutup sementara karena kalau misalnya hujan itu airnya nggak langsung masuk ke bawah ya, jadi sengaja dipakai tutup seperti ini aja, nggak apa-apa, darurat lah. Gitu ya. Dan setiap kamar mandi itu ada 2 pipanya. Yang pertama adalah pipa pembuangan air mandi, dan yang kedua itu adalah pipa kloset gitu ya, kotoran dari WC gitu. Dan jangan lupa kalau semisalnya kalian mau pasang toilet duduk atau jongkok, itu harus direncanakan dari awal, karena sangat sulit kalau misalnya kalian sudah terlanjur ternyata memasang ternyata ukurannya kurang pas gitu. Nah, sehingga perlu kalian putuskan ketika mau bangun itu pakai kloset duduk atau jongkok, karena ukurannya sangat beda. Biasanya kalau misalnya kloset jongkok itu sekitar berapa, 30 gitu ya dari temboknya gitu. Dan juga posisi ininya toiletnya gitu. Oke, dan ini nanti rencananya ruang tamu, jadi cukup lebar gitu ya. Oh ya, dan saya juga mau sharing ini
Em, Ketika kolom-kolom bawah saya juga menggabungkan antara dua besi. Yang pertama tadi itu adalah besi 13 ulir full SNI, dan pas ditambah ada yang 16 ulir SNI juga. Nah mungkin bedanya sebenarnya dikit ya. Nah ini dia. Nah ini yang 16 ulir, ini yang 13. Tuh. Jadi terlihat ya perbedaannya cukup kuat. Oke. Dan ini kamarnya. Dan ini dia adalah void. Jadi voidnya ini nanti ukurannya 5 meter kali 4 meter. Cukup lebar ya. Jadi ini memang sengaja diperuntukkan untuk void supaya sirkulasi udara dan juga pencahayaannya bagus di ruangan bawah. Dan ini ini adalah sisa besi yang kemarin. Nah, kenapa saya letakkan di sini? Karena mengantisipasi besinya hilang, gitu ya. Jadi kalau semisal saya letakkan di bawah, takutnya nanti ada orang yang masuk gitu, langsung geret besi aja ya, lumayan hilang. Ya udah, sekedar informasi untuk harga besi per tanggal, saya terakhir beli sekitar bulan apa ya? Kok lupa. Oktober itu sekitar 15 Oktober 2021, harga besi SNI ulir 13 itu sekitar 153.000, dan cukup mahal ya, karena kenaikannya kemarin pasca pandemi Covid itu sekitar 35% untuk besi dan baja ringan. Jadi ya kalau semisal kalian mau bikin rumah, harus diperhatikan terutama untuk anggaran belian besi. Ya, gitu ya. Oke, jadi sementara saya simpan di sini dulu, karena kalau di bawah takutnya hilang gitu ya. Karena ya ini saya tidak tinggal di daerah sini, agak jauh dikit gitu ya masuk. Jadi saya sementara disimpan di sini aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Nah yang kedua ini bolongannya itu adalah nanti tangga. Nah tangganya ini 3,5 kali 2 meter. Tuh ya, jadi cukup lebar. Nah besi-besi yang stack itu nanti diperuntukkan untuk bordesnya ya. Jadi kita udah siapkan di bawahnya nanti ada WC ya, dan atasnya adalah bordes untuk tangga. Nah ini juga udah dipersiapkan stack-stacknya tuh ya. Tapi mungkin nanti sementara menunggu dananya ada, nanti kita tutup dulu sementara gitu ya, ini ya. Oke, dan untuk baloknya sendiri, nah ini dia. Jadi balokannya itu tadinya 30 kali 40, tapi karena kita ditambah dengan cor dak lantai, itu ketebalannya kemarin sekitar 12 cm itu ya. Jadi 12 cm itu yang ini. Nah yang ini ya, ini 12 cm, jadi baloknya sekitar 55, sekitar 55an tuh, jadi cukup besar ya, cukup kokoh dan kuat untuk nanti menopang. Oke. Nah ini nanti rencananya mau dijadikan balkon belakang untuk rumah. Nah nanti di sini. Oke. Untuk lingkungannya sendiri ya memang samping kanan dan kiri masih kebun ya, karena belum ada bangunan lagi. Tapi kalau bangunan belakangnya itu adalah, nah sudah ada ini. Nah mungkin bagi kalian yang tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta mungkin udah nggak asing lagi ya. Ini adalah dapur warna. Ya, jadi kalau kalian punya acara event-event atau nikahan gitu bisa booking di sini. Sekedar sharing aja ya, bukan iklan. Oke. Nah ini dia penampakannya dari belakang seperti ini. Oke.
Oh ya, selain tadi di depannya di belakang itu ada dapur warna, depannya itu rencananya yang ini itu adalah apartemen The Palace. Nah, tapi entah sejak pandemi COVID-19 ini belum ada progres lagi pembangunannya. Mungkin ada terkendala biaya atau kurang tahu juga. Tapi rencananya ini adalah 14 lantai. Nah, ini ya, gagah ya. Tapi nggak tahu ini kenapa mangkrak. Oke. Oh ya, untuk sementara karena saya belum memasang instalasi listrik di sini, jadi saya sengaja pakai lampu darurat seperti ini. Oke. Nah, ini pakainya 50 watt dari Philips. Cukup terang kalau malam hari. Oke, dan kalau ini adalah Toshiba WS. Oke. Oh ya, sekedar tips buat kalian yang mau mengecor dak lantai 2 rumah, diusahakan tadi ya, perhatikan waktu, kemudian jumlah tenaga kerja, karena sangat mempengaruhi kualitasnya. Yang kalau bisa, kalau semisal itu untuk rumah tinggal pribadi, lebih baik kita menggunakan banyak ini ya, semen, kemudian obat beton dan juga besi yang cukup ya, besi kalau bisa besi ulir gitu ya. Dan juga pakai bondek. Tapi ada juga kok sekarang banyak masyarakat yang menggunakan wire mesh karena ya berbagai pertimbangan, lebih cepat dan praktis gitu ya. Tapi itu tergantung selera. Oke, mungkin gitu aja dari saya sharingnya. Terima kasih. Thank you, bye bye.